Kalau dengar kata Renaissance, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti kayak lukisan-lukisan bagus, keren, artistik, udah gitu patung-patungnya, bangunan-bangunannya, pokoknya karya seninya kan? Kalau lukisan ada The Last Supper, karya Leonardo da Vinci. Terus ada juga The Last Judgment, God Created Adam, dua-duanya karya Michelangelo. Begitu juga dengan patung-patung yang tadi aku bilang, ada patung David yang terkenal, ada Moses, ada Perseus dan Medusa. Kalau bangunannya ada banyak banget ya, ada Sistine Chapel dengan domnya yang megah, ada juga Saint Peter Basilica, gereja terbesar di dunia, ada juga Saint Anne Church, gereja mewah di Jerman. Kalau artisnya sendiri atau senimannya, jangan ditanya. Tadi udah disebutin dua ya, Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Masih banyak, ada Raphael, Donatello, Filippo Brunelleschi, Albrecht Dürer, dan lainnya. Masih banyak deh pokoknya. Jadi era Renaissance ini erat kaitannya dengan seni dan karya. Tapi apa Renaissance sesempit itu? Jawabannya ya tentu enggak. Era Renaissance ini punya makna yang lebih luas. Di era yang terpusat di Eropa ini ada banyak yang terjadi. Mulai dari penemuan-penemuan penting, penjelajahan benua-benua baru, sampai pengetahuan mengenai sistem tata surya. Gak cuma itu, ada juga reformasi agama, reformasi keuangan, dan perang-perang yang berkelanjutan. Jadi, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Ini dia era Renaissance. Jadi apa sih era Renaissance itu? Renaissance itu tuh sebenarnya kebangkitan pikiran dan pergerakan budaya yang terjadi secara menyeluruh di Eropa dan mengakhiri abad pertengahan. Biar lebih jelasnya kita coba runut secara timeline ya. Kalau misalnya kalian sadar gigs, corak-corak karya seni yang sempat dimention di awal itu mirip sama corak karya seni Romawi dan Yunani klasik, atau bisa kita sebut era Antiquity. Di era Antiquity ini, karya seni berkembang dengan sangat baik. Kita sering ngelihat kaisar-kaisar Roma, pejabat tinggi, komandan militer perang diabadikan sosoknya lewat patung. Misalnya Julius Caesar, Pompei, pasti nggak asing lah ya. Dan juga di dinding-dinding bangunannya suka ada lukisan-lukisan fresko. Nah, seperti yang kita tahu, Kekaisaran Roma kemudian hancur sama serangan bangsa Germanik barbar dari utara. Bersama dengan itu, kebudayaan-kebudayaan tersebut hilang dari dataran Eropa. Baik karya seninya, pengetahuan-pengetahuan lain, kayak matematika, struktur bangunan, juga keuangan. Ya, sebenarnya nggak sepenuhnya hilang sih, karena Roma Timur atau Bizantin masih hidup, bahkan sampai 1000 tahun kemudian. Jadi bisa dibilang ketika Roma Barat yang berpusat di Italia hancur pada abad ke-5 Masehi, para cendekiawan, filsuf, dan seniman bawa aset pengetahuannya ke timur, ke Bizantin. Jadi selama hampir 1000 tahun, Eropa bisa dibilang mengalami abad ke-8. Di sini lebih sering terjadi perang daripada perkembangan intelektual, ekonomi, dan kebudayaan. Di region Asia Kecil terjadi kebalikannya. Kekaisaran Ottoman tuh berkembang dengan sangat pesat, baik secara wilayah, pengetahuan, dan militer. Dan di hadapan Kekaisaran Ottoman adalah Kekaisaran Bizantin itu sendiri. Di hadapan Ottoman, Bizantin tuh mulai melemah. Puncaknya pada 1453, Konstantinopel, ibu kota Bizantin, ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dan mengakhiri 1000 tahun era Kekaisaran Roma. Dan entah kebetulan atau enggak, inilah yang memulai era Renaissance di Eropa. Renaissance bisa dibilang punya tema besar penemuan kembali, kebangkitan, di mana pengetahuan yang udah terkubur ditemuin kembali. Ini disebabkan para cendekiawan, seniman, orang-orang ahli lainnya melarikan diri dari kehancuran Bizantin dan pergi ke barat, pulang gitu ya, bawa pengetahuan mereka. Misalnya adalah Manuel Chrysoloras. Dia adalah seorang cendekiawan yang diminta Emperor Palaiologos untuk meminta bantuan negara-negara barat buat menghadapi kekuatan tempur Ottoman. Ketika tiba di Venice, dia gunain kemampuannya buat nerjemahin literatur Yunani kuno ke bahasa Latin dan dengan ini mengenalkan pengetahuan Yunani kuno kepada orang barat. Contoh lain misalnya para cendekiawan kayak Petrarch, Niccolo de Nicoli, dan Bracciolini itu nemuin teks Romawi kuno kayak Cicero dan Seneca di perpustakaan kuno Eropa. Dengan ini terbuka kembali pengetahuan dan kebudayaan yang telah lama terpendam. Dan inilah awal mula dari era Renaissance.
Ada satu kejadian penting yang membuat era Renaissance ini terpantik, yaitu Black Death. Wabah yang terjadi tahun 1346 sampai 1353 itu benar-benar ngubah Eropa. Kayak udah pernah aku bahas di channel ini dulu, kalau misalnya kalian mau lihat video lengkapnya, cek aja ke sana ya. Black Death itu makan korban sampai estimasi 2/3 penduduk Eropa. Dan dampak dari Black Death adalah hancurnya kehidupan sosial ekonomi penduduk Eropa. Tapi ada satu aspek yang diubah dari Black Death, yaitu cara berpikir. Orang-orang abad pertengahan kan sangat bergantung dengan keputusan dari pejabat keagamaan. Misalnya Pope, Paus. Apapun yang sang Paus katakan, itu adalah keputusan mutlak yang harus dijalankan. Namun setelah melihat orang-orang suci juga tidak lepas dari wabah ini dan mengalami kematian, maka masyarakat mulai berpikir berbeda. Mereka mulai menyisihkan kepentingan keagamaan dan lebih fokus pada kehidupan sehari-hari. Intinya Black Death ini bikin penduduk Eropa lebih produktif dan giat bekerja, nggak lagi mikirin kehidupan setelah kematian. Ini bikin banyak banget penemuan penting terjadi di era ini. Wabah Black Death juga bikin munculnya satu keluarga yang dinilai para sejarawan sebagai titik awal era Renaissance. Siapakah dia? Ayo kita masuk ke part selanjutnya. Awal era Renaissance berkembangnya seni. Kota itu bernama Florence di Italia, tahun 1410. Dampak dari Black Death adalah munculnya orang kaya mendadak yang berhasil manfaatin keadaan. Keluarga itu adalah keluarga Medici, keluarga yang bergerak di bidang banker dan keuangan. Dengan manfaatin penemuan baru di bidang keuangan, yaitu double entry bookkeeping atau pembukuan entry ganda, ini tuh bikin pebisnis atau pelancong bisa mencatat uang keluar dan masuk dengan baik. Teknik ini sangat membantu dan membuat keluarga Medici menghasilkan banyak uang. Mereka menginvestasikan kembali keuntungan mereka di bidang keagamaan dan seni. Maka muncullah yang dinamakan patron atau pendukung. Sistemnya adalah para seniman dan cendekiawan dikasih biaya hidup, dan sebagai imbal baliknya mereka harus ngasilin karya. Maka banyak seniman yang mulai datang ke keluarga ini. Cosimo de' Medici, pionir keluarga ini, mempekerjakan Filippo Brunelleschi yang dikenal sebagai insinyur, perencana, dan arsitek modern pertama di dunia. Karya Brunelleschi yang terkenal adalah Gereja Santa Maria del Fiore, di mana konstruksi dimulai tahun 1420 sampai 1445. Di gereja ini, pas ngerjain bagian dom, Brunelleschi terinspirasi dari Pantheon di era Antiquity, di mana setiap batu bata itu mensupport dirinya sendiri. Selain itu dia nemuin mesin crane buat bawa batu bata ke atas, sebuah penemuan fenomenal saat itu, sampai dikasihin paten tersendiri. Gereja Santa Maria del Fiore kemudian punya panjang 153 meter dan jadi yang terbesar keempat di dunia saat ini. Gereja ini menghabiskan lebih dari 4 juta batu bata dalam konstruksinya dan hampir seluruh hidup Brunelleschi. Karya lain dari Brunelleschi misalnya adalah Ospedale degli Innocenti dan Basilica of San Lorenzo. Ngomong-ngomong soal gereja terbesar ya, kalau Santa Maria del Fiore adalah yang keempat, terus apa yang pertama? Gereja ini juga dikonstruksi pada zaman Renaissance, yaitu tidak lain tidak bukan Saint Peter Basilica. Gereja ini menggantikan Old Peter Basilica. Dimulai dari Pope Nicholas V pada akhir abad ke-15, pembangunan dilanjutkan sama Pope Julius II ketika Pope ini naik tahta. Nah, Vatikan sebagai institusi Katolik terbesar kemudian nugasin salah seorang seniman terkenal yang pada saat itu berusia 72 tahun buat ngelanjutin pembangunan. Siapa? Dia adalah Michelangelo Buonarroti, yang lebih dikenal dengan nama Michelangelo. Maka proyek Saint Peter Basilica itu menjadi karya terbesar dalam hidupnya sampai dia meninggal, dan gereja ini pun menjadi yang terbesar di dunia. Oke, kita balik lagi ke keluarga de' Medici. Selain Brunelleschi, ada beberapa seniman yang dibiayai sama keluarga ini. Misalnya Donatello, dia ngasilin karya patung perunggu yang dikasih julukan David di sekitar tahun 1440-an. Patung ini jadi revolusioner. Kenapa? Karena inilah karya telanjang pertama di era itu. Tentu aja, buat masyarakat Eropa yang lumayan religius, karya ini tuh berani banget gitu. Maka di banyak karya, terutama lukisan, gak aneh kalau ditemuin tubuh telanjang. Aspek ini bahkan jadi ciri khas bagi era Renaissance. Donatello bikin sebuah patung yang bernama David, tapi sayangnya dia kalah tenar dari patung dengan judul yang sama, David, ciptaan Michelangelo. Dibuat selama 4 tahun dari 1501 sampai 1504, patung ini ikonik banget. Kalian pasti pernah lihat ya patung ini.
Kayaknya ada tiruannya di mana-mana ya. Ini adalah ikon utama dari era Renaissance. David ditempatin di Santa Maria del Fiore, Florence. Karya Michelangelo yang lainnya itu juga terkenal, gigs. Kalian tahu lukisan Creation of Adam? Pasti udah sering lihat ya. Karya fresko ini dibuat Michelangelo di Sistine Chapel tahun 1508 sampai 1512. Yang nugasin adalah Pope Julius II, orang yang sama yang minta desain Saint Peter Basilica. Tadinya Michelangelo nggak mau bikin lukisan fresko karena dia ngelihat dirinya tuh sebagai pematung daripada pelukis. Tapi Pope ngebebasin apapun keinginannya di langit-langit. Ceilingsnya itu sepanjang 520 meter loh. Dan Michelangelo pun akhirnya mengiyakan. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri, malah jadi karya Renaissance terbaik. Selanjutnya dengan Pope yang sama, Michelangelo setuju buat bikin monumen makamnya. Maka terciptalah Moses sebagai makam dari Pope Julius II tahun 1516. Monumen ini tidak pernah memuaskan Michelangelo, jadi dia masih melanjutkan pembangunannya sampai 40 tahun kemudian. Apakah karya Michelangelo yang terkenal udah selesai? Oh belum, masih ada satu lagi nih, yaitu The Last Judgment. Karya ini juga dibuat di Sistine Chapel, selesai tahun 1541, 25 tahun setelah The Creation of Adam. Kalau The Creation dibuat di ceiling, Last Judgment di bagian dome. Kalau kalian jeli, ada Michelangelo di tulisan ini. Yang tahu bisa sebut di komen ya. Hint, wujudnya beda dari manusia lainnya. Oke, kita lagi-lagi kembali ke keluarga Medici. Jadi Michelangelo pun adalah salah satu artis besar yang menerima patron dari keluarga Medici. Ada satu artis besar lain yang menerima patron dari keluarga ini, tapi kita bahas di part selanjutnya ya. Karena beliau ini serba bisa. Ayo tebak siapa? Setelah era Cosimo de Medici, cucunya Lorenzo de Medici masih nerusin legasi sang kakek. Selain Michelangelo, ada beberapa seniman yang hidup dari patron. Misalnya Piero dan Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, dan Sandro Botticelli. Sandro Botticelli termasyur nih dengan karyanya yaitu Primavera yang diciptain tahun 1482, terus ada juga The Birth of Venus tahun 1485. Kedua karya ini sering dijadiin ikon era Renaissance, terutama The Birth of Venus karena sebagai lambang kembalinya deity Romawi kuno dalam kesenian. Ya Aphrodite lah, lukisan Aphrodite. Nah, masih dalam topik yang sama, yaitu kembalinya kultur Romawi dan Yunani kuno, nggak lengkap kali kalau kita nggak bahas The School of Athens. Lukisan ini diciptain sama pelukis Raphael tahun 1511, juga ada di Sistine Chapel. Dan patronnya adalah Pope Julius II. The School of Athens ini menarik karena memuat filsuf-filsuf kelas dunia, seperti Plato dan Aristotle. Jadi, School of Athens ini itu adalah lambang kembalinya pengetahuan kuno untuk bangkit kembali. Selain itu, kalau kalian sadar, lukisan ini tuh pakai teknik perspektif yang juga banyak digunakan di era itu. Nah, di School of Athens, lagi-lagi ada cameo sang pelukis, yaitu Raphael. Di manakah ia berada? Juga ada satu-satunya wanita dalam lukisan ini. Siapakah dia dan di manakah dirinya berada? Yang tahu semua jawabannya? Komen! Era Renaissance ini juga jadi pelopor hadirnya lukisan-lukisan self-portrait. Yang terkenal adalah Albrecht Dürer dari Jerman. Dia berkali-kali melukis dirinya mulai dari umurnya 13 tahun, 21 tahun, 26 tahun, 28 tahun. Jadi ingat selfie NFT ya. Selain itu ada juga Sandro Botticelli yang lakuin self-portrait. Era Renaissance di luar Italia. Nah, kita hampir lupa kalau era Renaissance itu nggak cuma di Italia aja, tapi seluruh Eropa. Contohnya, Albrecht Dürer yang berasal dari Jerman. Nah, aku mau kenalin satu keluarga lagi yang berasal dari Jerman dan punya karakter sama dengan Medici dari Italia. Nama keluarga ini adalah keluarga Fugger, yang paling terkenalnya adalah Jacob Fugger. Sama seperti Medici, mereka tuh punya bisnis keuangan, tambang, dan juga properti. Mereka berdiam di kota kecil Augsburg. Usahanya berkembang dengan sangat pesat, mulai dari monopoli tambang tembaga di Eropa, pencarian rempah-rempah ke benua timur, jaringan perbankan di seluruh Eropa. Saking kuatnya keluarga ini, mereka dukung dinasti Habsburg di Jerman. Terus mendanai Maximilian I menjadi kaisar dan berkontribusi bagi King Charles I untuk menjadi Holy Roman Emperor. Sama kayak Medici, Fugger juga berinvestasi kembali pada agama dan seni. Albrecht Dürer, sang pelukis self-portrait, itu pernah melukis Jacob Fugger tahun 1520 dan Jacob adalah salah satu patron dari Dürer. Selain itu, Jacob juga mendirikan Fugger Chapel yang juga bernama Saint Anne Church. Jadi bangunan bercorak Renaissance yang terkenal. Di dalamnya, selain gereja, juga memuat makam dari Jacob, George, dan Ulrich, yang keduanya adalah saudaranya Jacob.
Yang patut diingat dari keluarga Fugger adalah berdirinya Fuggerai di tahun 1521. Keluarga ini seneng banget yang namanya beramal. Jadi mereka mendirikan bangunan sosial berupa rumah-rumah kelas menengah buat didiami warga Augsburg. Mereka yang pengen tinggal di sini cukup bayar 1 gulden Rhenish atau sekitar 88 euro sen per tahun. Murah banget kan? Aturan ini nggak berubah sejak bangunan ini didirikan di abad 16. 67 rumah tersedia untuk 150 penduduk. Syarat lainnya adalah harus penduduk asli Augsburg dan juga beragama Katolik. Terus mereka juga harus memanjatkan doa setiap hari untuk keselamatan jiwa keluarga Fugger. Gimana? Tertarik nggak? Nah, cukup dengan keluarga Fugger ya, kita kembali ke tema kesenian. Mary and Child. Ada satu topik painting yang sering banget muncul di era Renaissance. Sebenarnya sejak awal pertengahan udah muncul sih, tapi di era Renaissance ini karena mungkin topiknya relate dengan kebanyakan orang dan kesenian lagi booming-boomingnya, dia tuh lebih sering lagi muncul. Topik ini adalah Mary and Child. Ini adalah lukisan tentang Maria yang sedang menggendong bayi Yesus. Biasanya lukisan ini ada di gereja-gereja kalau berukuran besar, kalau kecil ada di rumah-rumah. Dan namanya nggak selalu Mary and Child. Ada yang menamai lukisannya Virgin and Child, ada juga yang menamai Madonna and Child. Madonna itu bahasa Italia dari My Lady yang merujuk kepada Maria. Ini karena mayoritas seniman Renaissance berasal dari Italia dan jumlahnya ada banyak banget. Kira-kira ada 90-100 karya tercatat dengan tema ini. Ayo kita lihat contohnya. Sandro Botticelli seenggaknya melukis 7 lukisan Mary and Child. Produktif banget ya. Contoh lukisannya adalah Virgin and Child with an Angel tahun 1467 di Florence, Madonna and Child tahun 1467 di Avignon, dan Virgin and Child with the Infant John the Baptist tahun 1500 di Florence. Gurunya Filippo Lippi juga melukis Madonna and Child tahun 1465 Florence, and Throne Madonna and Child tahun 1437 di Florence. FYI, Filippo Lippi juga dapat patron dari keluarga Medici di Italia, malah jadi pionir dari sistem patron ini. Selanjutnya, pelukis terkenal Raphael nggak mau ketinggalan dan melukis seenggaknya 8 lukisan dengan tema ini. Contohnya, Madonna of Loreto tahun 1511 di Chantilly, Madonna in Seggiola tahun 1514 di Florence, dan Garfah Madonna tahun 1510 di Rome. Seniman asal Belanda Roger van der Weyden melukis beberapa lukisan dengan tema ini. Virgin and Child and Throne tahun 1433 di Madrid dan The Virgin and Child tahun 1460 di Brussels. Ternyata tema ini nggak cuma muncul dalam bentuk lukisan aja, tapi juga patung dan pahatan. Siapakah seniman yang memahat dengan tema Mary and Child? Tentu aja, Michelangelo. Karyanya misalnya adalah Madonna of Bruges yang dikerjakan awal abad ke-16 dan juga pahatan Madonna of the Stairs yang dikerjakan pas Michelangelo berusia 15 tahun di Florence. Habis itu pematung Donatello nggak ketinggalan sama tema ini, bahkan jadi yang paling produktif dengan jumlah minimal 15 karya. Wow! Bahkan dalam 5 tahun mulai dari 1414 dia bikin 5 patung Madonna and Child yang berbeda. Dan gak cuma patung, tapi ada pahatan juga. Keren sekali memang seniman yang satu ini. Aku hampir lupa nyebutin kalau Donatello tuh pematung yang handal ya. Selain David di awal, karya-karyanya yang bagus yang terkenal adalah Saint John the Evangelist, selesai tahun 1411. Sekarang disimpan di Duomo Museum Florence. Ada juga Zuccone, patung marmer yang jadi karya favorit Donatello. Zuccone dimaksudin buat gambarin Nabi Habakuk, seorang nabi dari Perjanjian Lama. Kalau Zuccone jadi favoritnya Donatello, favoritnya skriptor kali ini si Theo adalah Saint Louis of Toulouse yang ditempatin di gereja Orsan Michel, Florence. Kalian bisa lihat patung perunggu ini bagus banget. Patung ini diselesain Donatello tahun 1425. Oke, kita balik lagi ke tema Mary and Child. Ada satu pelukis besar yang aku belum sebutin di awal dan dia melukis minimal 5 karya dengan tema ini. Karyanya misalnya adalah Madonna of the Carnation, Madonna Lita, The Virgin and the Child with Saint Anne. Selain itu dia juga ngelakuin karya self-portrait yang dilakuin sama Dürer dan Botticelli. Pelukis ini erat juga dengan karya kontroversial. Maksudnya kontroversial di sini adalah karyanya tuh sering jadi bahan perdebatan para ahli dan kritikus. Misalnya adalah Salvator Mundi. Lukisan yang nggambarin Yesus ini sempat hilang berabad-abad, terus muncul di abad ke-20, yang diklaim jadi karya sang pelukis terkenal ini. Alhasil di acara pelelangan, lukisan ini terjual dengan harga $450 juta atau sekitar 6,8 triliun rupiah. Wow, angka yang besar banget ya. Dan ini jadi lukisan termahal sepanjang sejarah yang pernah terjual di acara lelang.
Udah bisa terdebak siapa pelukisnya? Kalau belum, kita masuk ke lukisan berikutnya. Lukisan ini bagus, diselesain di Milan tahun 1498 dan jadi ikon besar era Renaissance. Dia gambarin perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum akhirnya Yesus ditangkap, diadili, kemudian disalib. Lukisan ini harusnya bebas dari kontroversi sebelum akhirnya muncul sebuah novel tahun 2003 karya Dan Brown yang mengklaim bahwa orang di sebelah kanan Yesus adalah Maria Magdalena dan bukan Yohanes murid Yesus. Kontroversi ini berlanjut pada aspek lainnya, bahwa sang pelukis diklaim memberikan kode-kode khusus mengenai kebenaran sang juru selamat dalam lukisan. Perdebatan-perdebatan mulai muncul di masyarakat, jadi pihak Vatikan harus turun tangan. Kalian tentu udah nebak ya, udah bisa nebak siapa pelukis yang dimaksud. Tapi tanggung, kita masuk ke karya terbesarnya yang masih jadi buah bibir sekarang. Yes, Mona Lisa. Mona Lisa dikerjain di Florence tahun 1506 dan adalah pesanan dari keluarga Giocondo, sebuah keluarga pedagang kain sutra di Florence. Digadang-gadang yang menjadi objek lukisan adalah Lisa del Giocondo, sang istri pedagang. Tapi lukisan ini nggak pernah sampai ke keluarga ini dan tersimpan di tempat sang pelukis karena dia merasa lukisannya belum selesai. Sekarang lukisannya dipajang di Louvre, Paris, dan jadi lukisan termahal sepanjang sejarah. Lukisan ini jadi milik rakyat dan tidak dijual. Well, yang bikin Mona Lisa terkenal tentu aja narasi tentang senyum dan tatapan misterius sang model wanita. Ini bikin orang berbondong-bondong pergi ke museum buat ngeliat lukisan ini. Ngantrinya sih rame parah. Oke, kita udahin pertanyaan-pertanyaan tentang pelukis ini. Buat yang nggak tahu, ini adalah Leonardo da Vinci, seorang seniman besar yang eksentrik. Dia lahir di Anciano, Italia tahun 1452 dan meninggal tahun 1519 di Prancis. Da Vinci bisa dibilang adalah seniman terbesar era Renaissance. Karya-karyanya terkenal dan sering jadi bahan perbincangan. Misalnya adalah kumpulan lukisan Marian Child yang tadi udah aku sebutin, The Last Supper, Mona Lisa, Salvator Mundi, walaupun diragukan. Ada juga Ginevra da Benci yang diselesaikan tahun 1480, Lady with an Ermine tahun 1491, dan Saint John the Baptist tahun 1516. Tapi tahukah kalian bahwa Da Vinci nggak pernah nyebut dirinya seorang seniman atau pelukis? Walaupun terkenal, dia cuma nelurin 15 lukisan yang udah dikonfirmasi, dan ini termasuk sedikit untuk ukuran seniman zaman itu. Da Vinci lebih senang disebut seorang inventor atau engineer. Ini bisa kita lihat dari buku catatannya yang juga sama terkenalnya, Codex Atlanticus, di mana dia bikin sketsa dari banyak penemuan. But stop dulu sampai sini, udah cukup panjang. Mari kita sudahi bab tentang kesenian di era Renaissance ini. Di bab berikutnya kita bakal bahas hal yang lebih luas lagi. Kalau misalnya kalian mau bahas aku, kalian mau request soal Da Vinci buat dijadiin satu video untuk inspiring story, komen aja ya, nanti aku bikin. Penemuan-penemuannya mulai dari Codex Atlanticusnya Leonardo da Vinci, terus Johannes Gutenberg dengan printing machine-nya, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei yang ngubah konsep tata surya, dan berantem sama gereja, terus ada juga Vasco da Gama dan Christopher Columbus yang nemuin jalur pelayaran baru, dan gak lupa Martin Luther yang mereformasi agama Katolik, jadi muncul aliran agama baru, Protestan. Itu semua terjadi di era Renaissance. Siapa yang excited sama part selanjutnya? Sebelum aku tutup, aku mau kasih pesan nih. Ngelihat sejarah di mana artis dan seniman bisa hidup dari pattern atau dukungan, ayo dong kita ngelakuin hal yang sama. Aku tahu AI udah mulai merebak ya, udah ganti banyak peran seniman. Tapi patronage adalah hal yang penting bagi artis dan seniman. Oleh karena itu, ayo dong kita sisihin pendapatan kita dan mendukung artis-artis di zaman sekarang. Semangat! Oke, sekian dulu tentang Renaissance. Kalau misalnya mau dilanjut tentang Renaissance, boleh komen. Siapa tahu next time aku bikin part 2, tapi belum tahu kapan. Tapi kalau banyak yang request, nanti aku bikin. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Mwah, bye! Guys! Dan juga di dinding-dinding bangunannya suka ada lukisan-lukisan. Jadi Michelangelo pun adalah salah satu Piero dan Antonio del Pollaiolo. Misalnya Piero dan Antonio del Pollaiolo. Misalnya Piero dan Antonio del Pollaiolo
Pollaiolo. Misalnya Piero dan Antonio del Pollaiolo. Misalnya Piero dan Antonio del Pollaiolo.